Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel ini teman-teman, channel Situs Sejarah, Warisan Budaya, Pariwisata dan juga musik. Hari ini hari Sabtu Kliwon tanggal 29 April tahun 2023. Sore ini saya berada di lingkungan sekitar pabrik gula Madukismo di Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saya ingin menyaksikan kirap pengantin tebu. Pengantin tebu? Tebu jadi pengantin? Yang benar saja. Begitu mungkin yang terlintas di benak kita. Ya benar, yang jadi pengantin dan dikirap keliling pabrik bukanlah pasangan bangsawan dari keraton, bukan orang terhormat, bukan pula hewan kesayangan, tetapi batang pohon tebu yang bakal digiling di pabrik gula ini. Mungkin banyak pabrik gula lain di kota lain di Pulau Jawa yang juga menyelenggarakan acara seperti ini. Anda yang tinggal jauh dari pabrik gula mungkin tidak pernah menjumpai fenomena ini. Bisa terlihat di layar teman-teman poster digital dari acara ini bahwa kirap tebu mantan ini diselenggarakan dalam rangka selamatan buka giling dan suling di tahun ini. Baiklah teman-teman, lewat video ini saya ingin ajak Anda semua menyaksikan prosesi kirap pengantin tebu yang memang sudah biasa diselenggarakan setiap tahun di Madukismo ini. Sekilas latar belakang pabrik gula ini mungkin perlu kita ketahui. Dari 17 pabrik gula yang pernah ada di Yogyakarta pada masa pemerintahan Hindia Belanda saat itu, pabrik gula Madukismo ini adalah satu-satunya pabrik gula yang masih berdiri dan berproduksi hingga kini. Dulu bernama pabrik gula Padokan yang pernah dihancurkan ketika agresi militer Belanda kedua. Pada tahun 1955, pabrik ini dibangun kembali dan pada tahun 1958 bisa beroperasi dengan nama pabrik gula Madukismo. Kebun tebu yang memasok batang tebu untuk pabrik ini tersebar di beberapa kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta dan juga beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Pasokan batang tebu dari luar kota yang dibawa dengan truk dimasukkan dengan menggunakan kereta lori sebelum masuk ke mesin giling di dalam pabrik. Kereta lori ini juga difungsikan untuk mengangkut wisatawan dalam paket wisata agro menyaksikan proses produksi gula di dalam pabrik. Terlihat di layar bahwa trek kereta lorinya masih terpelihara dengan baik. Di awal kegiatan produksi yang berlangsung sekitar 6 bulan setiap tahunnya, pabrik gula ini mengawali dengan acara-acara ritual seperti pasar malam cembengan, pertunjukan wayang kulit semalam suntuk, prosesi labuhan di pantai selatan, dan terakhir adalah kirap pengantin tebu seperti yang diselenggarakan pada sore hari ini. Bisa terlihat di layar teman-teman betapa acara kirap ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi ini. Dari gedung Madu Candya yang berlokasi di sudut perempatan inilah prosesi kirap ini dimulai. Sepasang pengantin tebu akan dinikahkan terlebih dahulu di sebuah musola di lingkungan pabrik. Setelah itu pasangan pengantin tersebut dikirapkan mengelilingi pabrik untuk kemudian masuk ke dalam pabrik. Pasangan batang tebu inilah yang akan digiling pertama kali dalam proses produksi tahun ini. Prosesi kirap pada tahun ini dikemas dalam sebuah acara atraksi wisata yang melibatkan berbagai unsur, yaitu dari adik-adik taman kanak-kanak yang bermain drum band hingga kakek-kakek yang tergabung dalam bergodo prajurit. Dari ibu-ibu yang berbusana tradisional, keprajuritan, hingga bapak-bapak yang berpakaian surjan. Bisa kita lihat di layar teman-teman, seekor kuda menarik sebuah kereta
yang di atasnya terdapat 2 ikat batang tebu panjang yang dihiasi dengan ikatan pita ungu dan janur atau daun kelapa muda. Bersandar miring di kursi kereta. Inilah sepasang pengantin tebu yang akan dinikahkan di musola di sisi timur pabrik. Ikatan batang tebu dengan topeng yang berwajah pria diberi nama Kyai Raditya, sedangkan yang berwajah topeng wanita diberi nama Nyai Roro Manis. Di belakang kereta kuda yang membawa pasangan tebu yang akan dinikahkan, berbaris pula beberapa bergodo atau rombongan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Siswa-siswa sekolah yang menampilkan marching band, prajurit Lombok Abang, bahkan penari-penari bertubuh besar berpenampilan seperti raksasa dengan pakaian yang agak seram. Mereka semua ikut mengantarkan Kyai Raditya dan Nyai Roro Manis yang akan dinikahkan di musola. Sementara sepasang batang tebu itu sedang dinikahkan di musola, suasana di jalanan di sekitar pabrik tetap ramai. Para pengunjung tetap sabar menanti ingin menyaksikan kirap ini hingga selesai. Pasukan pengamanan budaya dengan pakaian hitam-hitam dengan ikat kepala yang tergabung di dalam kelompok bernama Paksi Katon ini pun tetap berjaga di setiap sudut perempatan. Setelah dinikahkan, pasangan pengantin tebu ini dikirapkan mengelilingi pabrik hingga akhirnya masuk ke dalam gerbang utama untuk kemudian masuk ke dalam area inti stasiun penggilingan. Di area ini hanya rombongan inti yang boleh masuk. Terlihat beberapa bergodo masih setia mengiringi kereta pengantin itu di belakangnya. Demikianlah teman-teman apa yang bisa saya saksikan dari kirap pengantin yang unik ini. Saya katakan unik karena umumnya yang dinikahkan adalah manusia, tetapi pada acara ini yang dinikahkan adalah sepasang batang tebu. Menyampaikan wujud syukur kepada Yang Maha Kuasa karena tebu yang dihasilkan adalah tebu yang berkualitas baik, serta memohon keselamatan untuk mengawali musim giling dan suling adalah niatan yang mendasari ritual adat cembengan dan kirap pengantin tebu ini. Demikian seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi Hidayat, Direktur PT Madu Baru yang dilansir di inewsjogja.id. Baiklah teman-teman, belusuan saya pada acara kirap pengantin tebu ini saya akhiri di sini. Semoga menambah wawasan sejarah, budaya, dan pariwisata untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Terima kasih juga atas subscribe, share, like, dan komennya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Sehat selalu.